Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaivina Aisyah Pangesti dengan NIM 23010118130145. Saya dari kelompok 1B rancangan penelitian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian yang kami buat. Proposal ini berjudul pengaruh perbedaan lama simpan ampas tahu terhadap pertumbuhan bobot badan harian babi peranakan VDL peliharaan di pabrik tahu. Penelitian ini dilatar belakangi oleh babi termasuk dalam ternak monogastrik yang memiliki efisiensi yang baik dalam pemanfaatan limbah yang tidak berguna seperti limbah pangan, industri maupun limbah pertanian menjadi pakan kaya nutrisi. Rata-rata pertumbuhan bobot badan babi juga tergolong tinggi sehingga banyak peternak yang memilih babi sebagai usaha sampingan. Contohnya di Kelurahan Pucung Sawit, Kecamatan Jepres, Kota Surakarta, terdapat beberapa pabrik tahu yang memiliki usaha sampingan berupa peternakan babi. Peternakan babi tersebut memanfaatkan pakan berupa limbah sisa produksi tahu, yaitu ampas tahu. Terdapat beberapa macam ampas tahu di pabrik tahu tersebut, dari yang memiliki kualitas baik dengan masa simpan yang sebentar dan yang memiliki kualitas kurang baik, yaitu masa simpannya sudah lama. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan lama simpan ampas tahu terhadap pertumbuhan bobot badan harian babi peliharaan di pabrik tahu. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan agar peternak babi di Kelurahan Pucung Sawit, Kecamatan Jepres, Kota Surakarta dapat meningkatkan pertumbuhan bobot badan harian ternak babi mereka sehingga hasil produksinya dapat bertambah dan manajemen pakan menjadi lebih efisien. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan. Setiap perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali dan tiap perlakuan pada semua ulangan terdiri dari 1 unit percobaan. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji ANOVA dan apabila terdapat pengaruh perlakuan yang nyata, maka dilanjutkan dengan uji Duncan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Unit percobaan yang digunakan adalah 20 ekor babi peranakan VDL dengan umur sekitar 3 bulan dan bobot awal sekitar 18 kg. Faktor penelitiannya adalah lama simpan ampas tahu. Level faktornya pada P1 adalah penambahan 15% ampas tahu segar, P2 penambahan 15% ampas tahu lama simpan 2 hari, P3 15% ampas tahu lama simpan 3 hari, dan P4 15% ampas tahu lama simpan 4 hari. Kemudian ada parameter. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah PBBH babi yang dihitung setelah 30 hari perlakuan. Baik, kita masuk ke perhitungan. Di sini sudah disajikan data PBBH babi peranakan VDL jantan yang diberi perlakuan perbedaan kualitas ampas tahu berdasarkan lama simpan dalam ransum. Nah, di sini kita menggunakan 4 perlakuan dan ada 5 ulangan. Jadi sudah diperoleh data sebanyak 20 data. Kemudian dari data yang diperoleh kita menuju ke denah percobaan. Karena kita menggunakan RAL, jadi pengacakannya dilakukan secara lengkap. Itu pertama di sini ada P1U1, perlakuan pertama pada ulangan pertama, lalu ada P2U1, perlakuan kedua pada ulangan ke-1 dan seterusnya sampai P3U5, perlakuan ketiga pada ulangan kelima. Nah, setelah dari denah percobaan kita menuju ke model linier. Model linier pada RAL ini yaitu YIC sama dengan mu plus TOI plus epsilon IC. Nah, di mana I ini adalah perlakuan 1-4 karena kita menggunakan 4 perlakuan, dan J ini adalah ulangan yaitu 1-5. Nah, YIC ini merupakan PBBH babi peranakan VDL ke J yang memperoleh perlakuan lama simpan ampas tahu dalam ransum ke I. Kemudian ada mu, nilai tengah umum PBBH babi peranakan VDL, lalu ada TOI, pengaruh aditif dari perlakuan lama simpan ampas tahu dalam ransum ke I, dan terakhir ada epsilon IJ yaitu perlakuan gelat percobaan pada PBBH babi peranakan VDL ke C yang memperoleh perlakuan lama simpan ampas tahu dalam ransum ke I. Lalu kita masuk ke hipotesis statistik. Di sini kita menggunakan hipotesis statistik H0 sama dengan TO1 sama dengan TO2 sama dengan TO3 sama dengan TO4 sama dengan 0, yang artinya dalam penelitian ini tidak ada pengaruh perlakuan lama simpan ampas tahu dalam ransum terhadap PBBH babi peranakan VDL. Nah, H1-nya minimal H1 sama dengan minimal ada 1 TOI
tidak sama dengan 0, yang artinya dalam penelitian ini minimal ada satu perlakuan lama simpan ampas tahu dalam ransum yang mempengaruhi PBBH babi peranakan VDL. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan ANOVA dan CV. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah menyusun data yang telah kita peroleh tadi di atas, lalu kita membuat total pada setiap perlakuan. Jadi ini total perlakuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dari total tersebut kita cari G, yaitu total seluruh data. Kita dapatkan angka 10324,6. Selain itu juga kita mencari rataan. Rataan ini diperoleh dari rataan perlakuan pertama, rataan perlakuan kedua, ketiga, dan keempat. Dari rataan tersebut kita mencari rataan total, yaitu rata-rata dari rataan setiap perlakuan. Setelah dari tabel kita menuju ke DB. DB total itu rumusnya R kali T min 1, di mana R adalah ulangan dan T adalah perlakuan. Jadi RT min 1 yaitu 19, kemudian ada DB, rumusnya T min 1, hasilnya 3, dan DB galat, rumusnya T R min 1 yaitu 16, atau DB galat juga bisa dicari dengan DB total dikurangi DB perlakuan. Setelah itu kita menuju ke FK. FK ini rumusnya G kuadrat per N. G kuadrat kita dapat dari total keseluruhan data yang kita peroleh di tabel. Selanjutnya dikuadratkan dan dibagi N. N ini adalah perkalian dari perlakuan dikali ulangan. Dari FK kita dapat nilai 5329868,26. Selanjutnya kita ke JKX. JKX rumusnya sigma XI kuadrat min FK, di mana sigma XI adalah jumlah masing-masing data yang telah dikuadratkan. Ada di sini 535,9 kuadrat sampai 427,2 kuadrat. Setelah itu kita kurangi FK yang telah kita hitung tadi dan didapatkan angka 2990,46. Setelah JKX ada JKT. JKT rumusnya sigma TI kuadrat per R min FK. TI kuadrat ini jumlah masing-masing perlakuan yang dikuadratkan. Kemudian ada R yaitu ulangan, sehingga kita peroleh angka 12174,48. Dari JKT kita menuju ke JKG. JKG itu rumusnya JKX min JKT atau JK total dikurangi JK perlakuan. Kita dapatkan angka 1781,98. Lalu kita ke KT perlakuan atau kuadrat tengah perlakuan. Rumusnya adalah JKT per T min 1. Di mana T min 1 ini adalah DB perlakuan. Lalu didapatkan hasil 4058,16. Kemudian menuju ke KT galat. KT galat itu rumusnya JKG per T R min 1, di mana T R min 1 ini merupakan DB galat. Dan didapat hasil 1113,50. Kemudian menuju ke F hitung. F hitung ini diperoleh dari pembagian antara KT perlakuan dan KT galat. Itu diperoleh angka 3,645. Kemudian kita mencari F tabel. Dari tabel F 5%, taraf 5%, dan taraf 1%. Yang sudah diketahui F1-nya tadi 3 dan F2-nya adalah 16. Jadi ini yang ke kanan itu F1 dan yang ke bawah 16. Jadi di sini kita peroleh bahwa pada F tabel 5% itu ada nilai 3,24 dan pada F tabel 1% itu nilainya 5,29. Selanjutnya setelah kita menemukan F tabel, kita susun data yang telah kita hitung pada tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA ini isinya ada sumber keragaman, ada DB, JK, KT, F hitung, dan F tabel 5% dan 1%. Sumber keragaman itu ada perlakuan dan galat. Nah, ini adalah data yang kita hitung tadi. Lalu ini ada F hitung yang kita peroleh dari perhitungan F hitung di atas. Lalu, karena F hitung ini berada di tengah-tengah antara F tabel 5% dan 1%, sehingga kita beri tanda bintang 1, yang artinya dia signifikan pada taraf 5%. Kemudian kita menuju ke CV. CV ini rumusnya akar KT galat perataan total kali 100%.
yaitu kita dapat 6,46%. Selanjutnya, jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari perhitungan ANOVA ini, F hitung lebih besar dari F tabel pada taraf 5%, maka H1 diterima yang artinya minimal ada satu perlakuan lama simpan ampas tahu dalam ransum babi yang mempengaruhi PBBH babi peranakan VDL. Karena hasil dari perhitungan ANOVA kita tadi signifikan, maka kita lanjutkan pada uji jarak bergada Duncan atau UJBD. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah mengurutkan boleh dari yang terbesar ke yang terkecil atau yang terkecil ke yang terbesar. Ini kita pakai dari yang besar ke yang terkecil. Jadi semakin ke bawah semakin kecil hasil rataannya. Nah, setelah itu kita mencari SD dengan rumus akar S kuadrat per R. S kuadrat ini merupakan kate galat yang sudah kita cari pada perhitungan ANOVA di atas. Kemudian kita dapatkan angka 14,923. Lalu kita mencari nilai RP dengan DB galat 16 pada taraf nyata 5% dari suatu data adalah sebagai berikut. Nah, ini ada P2, 3, dan 4. Kita cari pada tabel SSR atau tabel Duncan 5%. Sehingga kita dapatkan 2,998, 3,144, dan 3,235. Setelah kita mencari nilai di tabel SSR, kita mencari nilai R besar P kecil T-1. Rumusnya adalah RP kali SD, sehingga kita dapatkan angka 44,740, kemudian ada 46,918 dan ada 48,276. Kemudian kita masukkan pada di bawahnya ini tadi seperti yang di atas untuk memudahkan saja. Setelah itu kita membuat tabel lagi. Tabel ini diurutkan masih sama seperti yang tadi, dari besar ke yang terkecil, dan dari di sini juga dari besar ke yang terkecil. Kemudian diperoleh angka 14,62 dari selisih antara P1 dan P2, lalu ada P1 dan P3 diperoleh 15,42 dan seterusnya sampai P4 dan P4 itu 0 karena dia 474,62 dikurangi 474,62. Nah, setelah itu kita dapat hasil yang signifikan, yaitu pada P1 P4, terus P2 P4 dan P3 P4, karena dia nilainya lebih besar. Setelah itu kita buat notasi garis. Notasi garis itu pada tiap-tiap perlakuan ada P1, P2, P3, dan P4 sama dengan yang di atas. Dan nilai tengahnya juga dituliskan di sini. Setelah itu kita buat garis, ada garis pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita lihat dari sini, ini sampai P3, kemudian ini sampai P3 juga, dan ini hanya P3, dan ini hanya P4. Selanjutnya kita beri nama pada tiap-tiap garis, yaitu A, B, C, dan D. Lalu kita tuliskan pada simbol pada perlakuan di atas. Karena garis di bawahnya hanya A, kita tuliskan A. Terus garis di bawahnya ada garis A dan garis B, kita tuliskan AB. Begitupun pada P3 dan P4. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, P1 berbeda dengan P4 tetapi tidak berbeda nyata dengan P2 dan P3. Kita dapat membuat kesimpulan seperti ini karena P1 itu tidak memiliki garis yang sama dengan P4, tetapi dia mempunyai garis yang sama dengan P2 dan P3. Begitupun dengan P2 berbeda dengan P4 tetapi tidak berbeda nyata dengan P1 dan P3. Lalu P3 berbeda dengan P4 tetapi tidak berbeda nyata dengan P1 dan P2, dan P4 berbeda dengan P1, P2, dan P3 karena P4 ini hanya memiliki satu garis untuk dirinya sendiri dan tidak punya garis yang sama dengan P1, P2, atau P3. Nah, sekian teman-teman penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.